Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Hey, batch 4 akhirnya hadir loh. Iya, batch 4 kelas podcast Siberkreasi. Buat kamu yang ingin mendapatkan pengetahuan tentang podcast, mulai dari dasar sampai mahir, mulai dari produksi sampai monetisasi. Semuanya disampaikan oleh mentor yang keren di bidangnya. Pasti banyak banget yang nungguin kan? Udah gitu gratis lagi. Ya udah, langsung aja klik kelas podcast siberkreasi.com. Kelaspodcastsiberkreasi.com. Halo, saya Iwan. Sekarang tinggal di Bandung. Saya sebenarnya lumayan suka dengerin podcast Do You See What I See. Terus jadi pengen ikutan cerita juga. Cuman baru sekarang aja sempet, ya gara-gara serumah positif semua kena COVID. Saya aja yang negatif, jadi ya saya ngungsi aja pas di hotel dekat-dekat rumah gitu. Oh iya, buat teman-teman jangan lupa protokol-protokol kesehatannya diterapkan terus kalau keluar rumah. Oke, langsung aja saya mau cerita sedikit. Jadi saya ini berasal dari keluarga yang cukup besar ya, karena mungkin keluarga besar itu kan banyak anaknya. Jadi keluarga dari bapak saya tuh ada 8 bersaudara. Nah, jadi kan saya juga punya banyak sepupu-sepupu. Kebetulan kita itu deket sama sepupu, jadi suka cerita gitu. Nah, ada satu sepupu yang lumayan deket, jadi bisa dibilang ya akrab banget lah. Mungkin karena umur juga selisih cuma setahun. Jadi sepupu saya ini namanya Oki. Nah, yang ingin saya ceritakan tuh kurang lebih kejadiannya sekitar mungkin 4-5 tahun yang lalu ya. Saat itu saya masih tinggal di Kediri, Jawa Timur. Nah, dan si Oki ini lahir di Sukabumi dan tinggalnya di Sukabumi. Saat itu dia menempati rumah orang tuanya di daerah Sukabumi kota gitu, tengah-tengah kota. Rumahnya lumayan besar lah. Nah, cuman karena rumah ini besar dan penghuninya nggak banyak, cuma si Oki aja waktu itu. Jadi terkesan itu cukup seram lah, karena mungkin banyak bangunan yang lembab ya gitu. Nah, saya sama Oki ini memang sering ngobrol di telepon. Kita bisa cerita dari hal yang sangat gak penting sampai yang sangat serius. Nah, paling sering sih ngobrol gak penting. Nah, jadi sampai pada satu malam tiba-tiba si Oki ini telepon. Nah, kalau gak salah ingat sih ya sekitar jam 9 malaman lah kayaknya. Saya pikir dia biasanya kalau telepon itu iseng, bahas yang gak penting lah. Nah, jadi pas saya angkat teleponnya ya biasa aja gitu. Jadi pas saya angkat, halo Ki, dia langsung di telepon itu tumben gitu kan, biasa pakai nada teriak gitu, Wan, wah kenapa nih kok aneh tumben gitu, biasanya dengarnya humor gitu kan, dia panik. Biasanya kalau telepon sambil ketawa-ketawa gitu. Ya udah, Ki kenapa, apaan? Lu kok tumben telepon teriak-teriak gitu, udah kayak abis lari-lari gitu kan. Nah, si Oki ini akhirnya ngebales, Wan, wah gila, gue liat kuntilanak gitu. Nah, ya kaget ya kan, tumben-tumbenan nih. Biasanya nggak pernah kalau kita bahas horor yang serius, biasanya sambil ketawa gitu. Kaget aja, bener nggak nih? Akhirnya saya tanya lagi, di mana lu liatnya? Ngimpi, apalagi ngigo ya karena kebiasaan kita humor gitu ya, guyon nih. Di rumah ini gue pas banget di bawah, di depan pagar, gue mau keluar. Udah gitu dia bilang lagi nih, aduh kunci gue ketinggalan di atas lagi, gimana nih ya? Kayaknya sih emang ini
dia emang panik beneran lah. Nah udah, saya bales aja kan, ya udah lu ambil kuncinya dulu, nanti lu telepon gue lagi. Nah, oke, ya udah, kira teleponnya ditutup. Kurang lebih sekitar 5 menitan lah, si Oki telepon lagi. Halo Wan, nih gue udah di luar rumah. Nah saya kan penasaran ya, terus saya tanya lah, terus gimana tadi? Nah si Oki ini masih kayak ngos-ngosan lah kalau cerita pas ngobrolnya itu kan. Jadi tuh gue lagi nonton TV di ruang tengah, di lantai atas gitu ya. Ya kayak biasa lah, gue nonton sambil tiduran di ruang tengah itu. Nah lu kan tahu sebelah TV itu ada lemari lumayan tua lah, ya biasa lemari gitu. Nah itu persis di sebelah ininya, sebelah TV-nya gitu. Nah lu tahu nggak, tiba-tiba di atas lemari itu tuh kayak muncul sosok perempuan gitu ya, rambutnya panjang banget. Dan itu munculnya tuh nggak langsung tiba-tiba gitu, tapi pelan-pelan dong. Jadi dari kaki muncul pelan-pelan sampai ke atas gitu, sampai ke rambut gitu. Nah gimana gua nggak kaget, kata dia kan, yang bener lu. Saya kan masih nggak percaya. Terus saya tanya lagi tuh, terus gimana, lu sempet nggak lihat mukanya? Nah si Oki juga agak kesel juga. Ya enggak lah, ngapain gue lihat mukanya, itu juga ketutupan rambut panjang banget, udah bajunya kumel. Ya gue langsung lari ke bawah dong. Ya akhirnya gue telepon lu, gue nggak tahu kenapa yang gue inget lu gitu. Nah terus pas tadi lu ambil kunci, gimana, masih ada nggak tuh? Saya kan penasaran juga. Terus dia bilang lah, masih dong Edan. Gue ambil kunci sambil deg-degan, takut lah, tahu-tahu dipegang gimana ya, parno lah. Mana itu kunci di deket TV lagi, jadi persis banget itu di sebelah gue ngambilnya. Terus saya bilang aja, beneran ini. Wah terus gimana? Sekarang lu gimana? Terus rumah gimana? Wah gue gak tahu, TV masih nyala, si pagar belum gue tutup. Gue lari ke depan aja nih, gue mau ke tetangga dulu nih. Ini tau gak lu, baru sekali, gue takut di rumah sendiri, kata si Oki itu. Akhirnya ya singkat cerita, ya udah kan, ya udah lu ke sebelah tuh ada tempat ngopi. Jadi rumahnya dia sebelahnya tuh ada kayak tempat ngopi, kedai gitu. Akhirnya dia kesana dulu sama tetangganya. Ya udah nggak tahu sampai kapan. Jadi itu juga yang ini mengakhiri pembicaraan kita lah. Akhirnya ditutup gitu. Cuman emang kalau misal nggak salah ingat, itu rumah tuh memang ya mungkin karena lembab ya, jadi terkesannya tuh memang seram gitu. Dan ya karena dia sendiri, dia orang cuma satu, rumahnya gede banget, dia kan repot ya. Jadi sih mungkin gitu aja sih ceritanya, kurang lebih ya mungkin sampai sini dulu ceritanya. Mungkin kalau misal ada waktu lagi ya saya bisalah cerita ada lagi cerita. Oke, gitu aja sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.